Baik, ketemu lagi ya. Jadi kita sampai di pengambilan di ekstrak ya. Kita panggil tabelnya. Kemudian masuk setelah kita amati, ini kan untuk menghitung resensi. Nah, ini transaction date-nya perlu kita setting gitu ya. Akhirnya ini langsung saya saya sudah setting. Ini kita setting untuk dari tadi kan tipenya string ya. Kita rubah ke tipe data ke date gitu ya. Nah, karena yang akan dirubah dari yang string yang ada di tabel ini ada order ID, customer, product dan sebagainya, kita hanya akan merubah yang kolom transaction date. Oke, setelah kita pilih, masih ingat ya, jadi yang exclude itu yang nggak kita munculkan atau yang nggak kita pilih, kemudian include yang dimaksud atau yang dipilih. Oke, setelah itu untuk formatnya kita memilih tahun, bulan, tanggal, sudah. Kemudian kita oke. Nah, munculnya akan seperti ini. Ya, akhirnya sudah transaction date sudah bertipe date. Nah, berikutnya saya nggak mulai awal. Jadi, kemudian kita coba dari beberapa tipe ini, kita sebelum menghitung resensi, menghitung frekuensi, dan menghitung monetary, maka kita coba kelompokkan, gitu ya. Seperti apa sih yang resensi? Kalau tadi saya bilang frekuensi itu menghitung dari banyaknya transaksi yang dilakukan atau order ID yang dilakukan. Nah, maka kita coba menggunakan group by aja ya. Nah, di sini di tab group kita pilih customer ID. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui frekuensi, kemudian biaya yang sudah dikeluarkan dan tanggal melakukan transaksi ini oleh siapa ya. Yang kita ingin amati ini kan perilakunya customer, maka yang kita masukkan ke dalam kolom group adalah customer ID. Sudah kita pilih di grup kolom yang sebelah kanan yang hijau. Setelah itu kita pindah ke tab manual aggregation. Karena kita ingin mengetahui resensi, frekuensi, sama monetary, di mana resensi itu kita dapatkan dari transaction date. Nah, transaction date mulai dari berapa tadi transaksinya ya? 1 sampai sekian ya, 30 itu. Kita ingin tahu angka maksimalnya. Makanya pada manual aggregation ini untuk transaction date kita pilih maksimal atau maksimum. Kemudian untuk mengukur atau menghitung frekuensi, maka di situ kita ingin mengukur pemesanan atau order ID-nya si customer yang tadi kita pilih itu berapa banyak. Kalau kita ingin tahu berapa banyak atau berapa kali itu kan pakai count ya. Maka aggregation-nya untuk mengumpulkan atau mengelompokkan atau menggabungkan data transaksi tadi, kita pilih count. Sedangkan untuk monetary, kita ingin tahu seberapa banyak sih biaya atau dana yang udah dikeluarkan sama si customer ID tadi, si masing-masing customer yang kita ingin bidik tadi ya, customer 1, customer 2, customer 3, dan seterusnya. Nah, itu kita ingin tahu berapa total biaya yang sudah mereka keluarkan untuk melakukan transaksi. Untuk mengetahui total berarti kan kita pilihannya adalah sum ya. Maka kita pilih agregasi untuk total spend-nya adalah sum. Setelah ini kita setting sudah, kemudian oke. Nah, kita bisa lihat di sini kita jadi tahu di bagian bawah di tabel teman-teman bisa lihat bahwa jumlah atau frekuensi pemesanan yang dilakukan ada seperti ini.
customer 101 sebanyak 5 kali, customer 102 3 kali, customer 103 sebanyak 3 kali. Begitupun dengan waktu yang mereka gunakan ya, misalkan customer 101 itu waktunya 28 Desember 2025 misalkan gitu ya. Dan untuk jumlah biaya yang dikeluarkan untuk customer 1 di tanggal yang disebutkan ini sebesar 645 dan seterusnya ya. Jadi kita identifikasi di sini sudah terlihat RFM-nya gitu. Oke, setelah kita sudah mengelompokkan, kemudian karena di sini kalau yang lain sudah langsung kelihatan angkanya ya, ini jumlahnya berapa, kemudian banyaknya berapa kali transaksi, kemudian yang di sini sudah tahu totalnya yang dilakukan oleh customer 104, 105 dan seterusnya. Nah, tapi kan untuk menghitung resensi kan kita belum tahu, ini baru kelihatan muncul tanggalnya. Kita ada step berikutnya yaitu date and time difference untuk mengukur selisih antara tanggal transaksi dengan tanggal hari ini. Nah, kemudian kita masuk ke note date time and difference gitu ya. Kita setting, ini settingnya di sebelah kanan ya, karena saya mengukurnya atau menghitung selisihnya itu dari hari ini dengan transaksi yang terjadi, maka saya menggunakan execution date and time, jadi hari ini pada saat dieksekusi. Kemudian saya milih, saya nggak usah milih, kan tadi formatnya tahun, bulan, tanggal, saya langsung hari aja ngitungnya per hari gitu ya. Oke, nah di sini ada tahunnya, bulannya, mingguan dan seterusnya ya. Saya mau mengukurnya harian aja gitu ya. Ini tergantung dari intensitas transaksi yang terjadi. Kalau memang transaksinya itu dalam beberapa hari itu belum muncul, transaksinya hanya tahunan atau mingguan atau bulanan, maka bisa granularity-nya bisa memilih sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kemudian setelah ini kita setting, kita konfigurasi seperti ini, kita cek eksekusi seperti apa. Setelah dieksekusi, nah kita jadi punya angka ini, dari angka transaksi terakhir dengan hari ini itu selisihnya adalah 122. Nah, itulah nilai resensi yang kemarin kita sudah sampai situ ya mengukurnya. Tapi kemarin terhenti di sini.